Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan secara online karena saudara-saudara beribadah rumah tangga di rumah masing-masing dan ini menjadi sukacita bagi saudara-saudara karena dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga. Saya hendak membacakan kebenaran firman Tuhan dan juga kita akan bersama-sama merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali beribadah kepadamu. Kami beribadah bersama anggota keluarga kami beribadah dari rumah kami masing-masing, dan kiranya Engkau hadir dan memimpin ibadah kami dan tersimpul ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan dan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu kami dapat pahami, kami dapat mengerti, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus 1 ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Saya membacakannya bagi saudara-saudara demikian. Dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudara, sebagian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah bersedia membaca, mendengarkan, dan juga bersedia untuk merenungkan dan melakukan firman ini di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Shalom saudara-saudara. Kita tentunya di dalam kehidupan kita memiliki talenta. Kita juga memiliki banyak karunia. Minimal setiap kita memiliki satu karunia. Dan kesempatan-kesempatan juga Tuhan beri kepada kita yang cukup, dan itu tentunya tidak menjadi hal yang cukup bagi kita untuk bekal di dalam kita melayani Tuhan dan sesama. Karena apa? Karena sesungguhnya semuanya itu hanya sebagai pelengkap dalam kita melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Hal yang tidak kalah penting adalah respon kita di dalam kita meresponi panggilan Tuhan untuk kita melayaninya. Bukan hal bisa atau tidak bisa kita melayani Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah kita mau atau tidak mau melayani Tuhan? Nah, saudara-saudara, hal ini juga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika seorang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus dan memohon Tuhan Yesus membantunya. Dan ia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Apa jawab Yesus? Ia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudara, pertanyaannya, apa yang mendorong Yesus sehingga ia mau melakukan pelayanan terhadap orang kusta itu? Bukankah ia juga punya pilihan untuk tidak mau? Saudara, yang menjadi alasan Yesus mau melayani orang kusta itu adalah Yesus digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Nah, hal inilah yang menjadi daya dorong
membuat Yesus bersedia untuk melayani orang kusta itu. Belas kasihan, itulah yang menjadi daya dorong bagi Yesus untuk melayani orang kusta itu. Saudara-saudara, hendaknya inilah yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Sehingga dengan hati yang digerakkan oleh belas kasihan, maka orang lain akan dilengkapi. Dan dilengkapi untuk kita melayani Tuhan. Dilengkapi untuk kita melayani sesama kita. Dengan hati yang digerakkan dengan belas kasihan, maka mujizat-mujizat itu bisa terjadi. Karena Tuhan melihat ketulusan hati kita, Tuhan melihat kemauan kita di dalam kita melayani Tuhan. Tentunya ini didasari dengan motivasi yang benar ketika kita melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun kemauan kita sesungguhnya harusnya didasari oleh karena anugerah dan kasih Allah, bukan motivasi yang salah. Nah, bagaimana anak-anak mau belajar dan mau menolong orang tuanya? Terlebih dahulu harus ada daya dorong dari hati yang digerakkan dengan belas kasihan. Hati belas kasihan karena orang tua sudah berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Hati belas kasihan karena orang tua sudah mendampingi anak dalam tumbuh kembang mereka. Juga sebaliknya, bagaimana orang tua bersedia mau menolong anak-anak mereka dalam belajar mereka karena ada hati yang digerakkan oleh belas kasihan agar masa depan mereka lebih baik. Demikian juga kemauan kita diperlukan dalam melayani Tuhan, dalam persekutuan, karena hati yang digerakkan dengan belas kasihan. Saudara-saudara, jadi kita perlu meluruskan apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita melakukan segala sesuatunya, di dalam kita melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Apakah hati kita sudah digerakkan dan didorong untuk melakukan tugas-tugas itu dengan dasar kemauan oleh karena belas kasihan? Nah, demikian juga kemauan kita diperlukan dalam melayani Tuhan, dalam persekutuan, karena hati yang digerakkan dengan belas kasihan kepada sesama yang memerlukan pertolongan kita, terutama pada saat saudara-saudara kita dalam kelemahan dan memerlukan kemauan kita untuk menguatkan mereka. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti permohonan pemazmur yang mengharapkan melapangkan hatinya yang sesak dan mengeluarkan dari segala kesulitan. Di firman Tuhan katakan dalam Mazmur 25 ayat 17, lapangkanlah hatimu yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Dan Tuhan menghendaki kita untuk kuat menghadapi kesulitan itu. Ada kemauan untuk tidak menyerah dengan keadaan. Karena Yesus sesungguhnya mengalahkan dunia ini dari segala dosa dan kejahatan. Jadi jika kita percaya kepada Yesus, segala beban dan penderitaan kita sudah ditanggungnya bagi kita. Agar kita menerima keselamatan. Yesus berkata dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Jadi Yesus sudah memiliki kemauan untuk melakukan dengan belas kasihan menyelamatkan dunia ini. Nah, saudara-saudara, tentunya ini juga mendasari dalam kehidupan kita, dalam kita melayani sesama kita. Dan tentunya ini akan menguatkan kita dalam kita melayani sesama kita. Di tengah-tengah keluarga, di dalam persekutuan kita diajak. Adakah kemauan bagi kita untuk melayani sesama, melayani Tuhan? Selamat berkarya dan melayani dengan kemauan, maka Tuhan yang maha baik pasti akan memampukan saudara, sekalipun dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, maka kita akan dimampukan untuk melewati segala tantangan dan kesulitan itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi bersama Tuhan. Dan bersama Tuhan Yesus kita dimampukan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya
semua kita sebagai orang percaya, jemaat kasih kudus, baik orang tua, anak-anak, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, kita semua memiliki kemauan untuk melayani sesama kita dengan hati yang digerakkan dengan belas kasihan. Amin. Saat teduh bagi kita semua, dan saya mengajak kita menaikkan doa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih karena hari ini kami telah mendengar akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua sebagai jemaat-Mu, sebagai orang-orang yang Engkau kasihi. Engkau telah memberikan teladan bagi kami. Seberapa besar pun talenta kami, karunia yang Tuhan taruhkan bagi kami, jikalau kami tidak memiliki kemauan untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan semua apa yang ada pada diri kami, talenta, karunia, kesempatan yang Tuhan beri untuk kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang di sekitar kami, Tuhan menggerakkan kami dengan hati yang penuh belas kasihan kepada mereka, sehingga kami memiliki kemauan untuk melayani mereka. Tuhan menggerakkan kami dengan belas kasihan untuk bukan hanya peduli terhadap diri kami sendiri, tetapi kami juga peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Sebagai anak-anak kami peduli terhadap orang tua, saudara, dan sebagai orang tua kami peduli terhadap anak-anak kami. Demikian juga dalam persekutuan kami, baik majelis jemaat Tuhan, kami memiliki kemauan untuk melayani satu dengan yang lainnya, oleh karena belas kasihan yang Tuhan taruhkan di dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini akan semakin menguatkan kami, untuk kami memiliki kasih bagi sesama kami, untuk kami boleh bertolong-tolongan, untuk melayani satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman yang hidup, firman yang berkuasa. Haleluya. Amin.